Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wali Songo dikenal sebagai orang-orang yang gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Dan para Wali Songo ini tersebar di berbagai daerah-daerah di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada waktu itu, beliau-beliau ini sangat cepat dikenal oleh masyarakat luas karena mereka kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim di Nusantara ini pasti sudah tidak asing dengan nama Wali Songo tersebut. Wali itu sendiri memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, berarti Wali Songo itu adalah 9 wakil Allah atau Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo itu sendiri telah tercatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Beliau-beliau tersebut telah meninggalkan banyak jejak sejarah dan manfaat dalam berdakwanya. Dan para Wali Songo tersebut membawa perubahan begitu besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Dan kemudian untuk mengenang jasa para Wali Songo itu, umat Muslim dari Nusantara, bahkan ada yang dari luar negeri, kerap melakukan ziarah ke makam-makam para Wali Songo tersebut. Dan biasanya wisata religi ini lebih banyak lagi yang berkunjung ketika menjelang Ramadan. Meski ada pula yang berkunjung di waktu-waktu lainnya. Nah, jika di antara sahabat-sahabat ada yang tertarik untuk melakukan ziarah ke makam-makam para Wali Songo tersebut, berikut ini adalah daftar tempat atau lokasi makam-makam para Wali Songo di Pulau Jawa dan beserta sedikit kisah-kisahnya. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau sering juga disebut dengan Maulana Maghribi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa beliau ini merupakan seorang keturunan Arab yang dilahirkan pada abad ke-14, yaitu di Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar awal abad ke-14, yaitu dari Kampa, Vietnam. Gresik, Jawa Timur menjadi wilayah tempatnya tiba, sekaligus menyebarkan agama Islam dan hingga akhirnya beliau wafat. Kemudian beliau pun dimakamkan di sebuah bangunan berbentuk pendopo yang juga menjadi area makam istri dan anaknya yang berlokasi di Jalan Malik Ibrahim nomor 56-62 Gapuro Sukolilo, Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nama asli dari Sunan Ampel ini adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau sering juga dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau ini merupakan anak dari Sunan Gresik sekaligus keponakan dari seorang Prabu Brawijaya. Beliau Sunan Ampel datang ke Indonesia karena adanya gonjang-ganjing politik di Campak, yaitu daerah asal ibunya yang tak lain merupakan seorang putri dari Kerajaan Campak. Beliau juga sempat singgah sebentar di Palembang dan bahkan sempat mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar. Selain itu, Tuban juga menjadi persinggahan lain sebelum akhirnya Sunan Ampel diberi sebidang tanah di kawasan Ampel, Surabaya, yaitu oleh Prabu Brawijaya. Sunan Ampel ini mendapat sebutan lain, yaitu Bapak Para Wali, lantaran beliau melahirkan 7 anak dan 2 diantaranya kelak menjadi Wali Songo, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau Sunan Ampel wafat di sekitaran tahun 1481 dan dimakamkan di kawasan Ampel, yaitu di sisi barat Masjid Ampel, Surabaya, tepatnya di Jalan Ampel Petukangan 1, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Sunan Bonang alias Raden Magdum Ibrahim adalah ulama anggota Wali Songo yang juga putra dari Sunan Ampel. Selain mendapatkan bekal ilmu dari sang ayah, Sunan Bonang juga belajar dari Syekh Maulana Ishak, yaitu ayah dari Sunan Giri. Salah satu cara dakwah Sunan Bonang adalah melalui berbagai kesenian, salah satunya seperti gamelan. Konon, beliau juga merupakan salah satu pembuat jenis gamelan yang memiliki tonjolan di sisi tengahnya, yang sering disebut dengan bonang. Dan dari situ pula, kemudian nama Sunan Bonang melekat padanya. Perjalanan dakwah Sunan Bonang sendiri yakni dimulai dari Kediri, Jawa Timur, dan di sana beliau mendirikan langgar di tepi Sungai Brantas. Setelah itu, beliau bertolak ke Demak, Jawa Tengah, dan juga beberapa daerah lain untuk meneruskan dakwanya.
Pada akhir hayatnya, beliau pun dimakamkan di Tuban, yaitu di Jalan Kiai Haji Mustain, Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Beliau Sunan Giri memiliki banyak nama lain seperti Jogo Samudro, Muhammad Ainul Yakin, dan Raden Paku. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang raja yang memerintah Kerajaan Giri Kedaton Gresik, sehingga beliau dikenal pula dengan nama Prabu Satmata. Saat beranjak dewasa, beliau Sunan Giri ini dipondokkan di pesantren Ampel Denta, yakni pesantren milik Sunan Ampel. Beliau juga melaksanakan ibadah haji dan memperdalam keislamannya di kota Mekah, sebelum akhirnya mendirikan pesantren di Giri. Di samping pendidikan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri ini, yaitu melalui pendekatan karya seni dan permainan anak-anak dan beberapa tembang anak-anak, karya Sunan Giri yang populer hingga sekarang, yakni Padang Bulan dan Cublak-Cublak Suweng. Sunan Giri atau Raden Paku ini wafat pada tahun 1506 Masehi atau pada tahun 1428 dan kemudian dimakamkan di kota Gresik. Tepatnya yaitu berada di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Putra bungsu Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang ini juga dikenal dengan nama Raden Kasim, Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat Maulana Hasim, dan Raden Syarifuddin. Dan gelar Sunan Mayang Madu yang dimilikinya itu merupakan pemberian dari Raden Patah. Beliau Sunan Derajat belajar keislamannya secara langsung dari sang ayah, dan begitu beranjak dewasa, beliau lantas merantau ke Cirebon untuk berguru ke Sunan Gunung Jati. Dan lalu Sunan Derajat menikahi putri dari Sunan Gunung Jati, dan kemudian beliau kembali ke Ampel bersama istrinya. Kemudian Sunan Ampel atau ayahnya meminta anaknya berdakwah ke daerah Gresik. Sunan Derajat pun menuruti perintah ayahnya tersebut dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Di masa tuanya, Sunan Derajat kemudian pindah ke kawasan Dalam Wungkur dan menghabiskan hari-harinya dengan berdakwah hingga menutup usianya. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan ia dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Kalijogo merupakan putra dari Tumenggung Wali Tikto, yaitu Bupati Tuban kala itu. Beliau dilahirkan pada sekitar 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Berbeda dari masa kecil para wali songo lainnya, konon Sunan Kalijogo bisa dikatakan sangatlah nakal hingga sampai pada suatu hari Sunan Kalijogo yang pada saat itu tengah diusir oleh ayahnya kemudian bertemu dengan Sunan Bonang dan hendak merampoknya. Dan setelah bertemu dengan Sunan Bonang itulah akhirnya kehidupan Sunan Kalijogo berubah. Sunan Kalijogo pun menekuni agama Islam dan hingga akhirnya menjadi ulama wali songo dengan pengaruh dan cakupan dakwanya yang paling luas di tanah Jawa. Diperkirakan Sunan Kalijogo wafat pada tanggal 10 Muharram tahun 1513 dalam tahun Saka atau sekitar tanggal 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Lokasi makam Sunan Kalijogo itu sendiri yakni berada di Jalan Raden Said, Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Ampel Denta. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dengan nama Ja'far Sodik. Ayahnya sendiri merupakan Usman Haji bin Ali Murtado, yaitu seorang panglima kerajaan Demak, sekaligus saudara kandung Sunan Ampel. Sebelumnya, Sunan Kudus ini juga merupakan imam besar di Masjid Agung Demak dan juga sebagai hakim di Kerajaan Demak. Namun, beliau lantas pindah ke kawasan Tajuk, yaitu saat terjadi perselisihan internal di tubuh kerajaan, dan di kawasan Tajuk itulah kemudian Sunan Kudus fokus berdakwah. Dan di arah Tajuk tersebut, dakwah beliau diterima dengan baik oleh masyarakat, dan kemudian wilayah Tajuk itu berganti nama menjadi Kudus. Nama Kudus itu sendiri diambil dari kata Al-Quds, yakni sebuah kota suci di Yerusalem. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah tersebut, Sunan Kudus pun wafat pada tahun 1550, yakni saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dan dalam posisi bersujud. Kemudian beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus, tepatnya di belakang Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria, beliau merupakan putra dari Sunan Kalijogo dan sekaligus sebagai anggota Wali Songo termuda. Nama lain dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said dan Raden Prawoto.
Selain sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, Sunan Muria juga salah satu tokoh penting di dalam Kesultanan Demak. Meski berada dalam lingkaran penting Kesultanan Demak, namun Sunan Muria justru memilih untuk menetap di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, yakni beliau memilih tinggal di kawasan Gunung Muria, yaitu di sisi timur laut kota Semarang. Cara dakwah Sunan Muria ini juga menggunakan cerita wayang seperti yang dilakukan oleh ayahnya dahulu, sehingga dakwahnya pun meluas sampai ke kawasan Jepara, Tayu Juwana hingga sekitaran Kudus. Pada tahun 1551 Masehi, Sunan Muria wafat dan beliau pun dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dan lokasi makam itu berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Sunan Gunung Jati ini bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan anggota Wali Songo sekaligus Sultan Cirebon dengan gelar Sesuhunan Jati, dan beliau ini merupakan cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Saat Sunan Gunung Jati masih kecil, ia telah menekuni ilmu agama dan bahkan belajar di kota Mekah di bawah pimpinan Syekh Muhammad At-Taila Al-Syazi. Dan setelah beberapa tahun kemudian, sang guru pun memintanya pulang dan berguru ke Syekh Maulana Ishak di Aceh. Beliau pun memenuhi permintaan gurunya dan terus mengembara hingga ke pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Kemudian setibanya di pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel memintanya berdakwah di kawasan Cirebon, yakni menggantikan Syekh Datuk Kafi di Gunung Sembung. Dan setelah banyak masyarakat Cirebon memeluk Islam, Sunan Gunung Jati pun melanjutkan dakwahnya ke daerah Banten. Kemudian beliau Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, yaitu pada sekitaran tahun 1448 sampai tahun 1568 di Nur Cipta Rangga, Kompleks Astana, Gunung Sambung, yaitu sekitar 5 km arah utara kota Cirebon, tepatnya yaitu di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, itulah tadi lokasi makam-makam para wali songo di Pulau Jawa serta penjelasan singkatnya. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.